Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam channel YouTube saya, Jadinlah Audio Official. Channel yang saya buat sebagai bahan untuk sharing pendapat kita, diskusi-diskusi hukum rekan-rekan. Pada video kali ini saya ingin sharing dan berdiskusi tentang adanya surat terbuka yang disampaikan oleh Ruslan Buton, di mana dalam surat itu Ruslan Buton meminta Presiden Joko Widodo untuk sebaiknya mundur dari jabatannya. Pertimbangan Ruslan Buton dalam surat tersebut itu disampaikan atas dasar analisanya terkait dengan kondisi bangsa hari ini. Nah, rekan-rekan, surat terbuka Ruslan Buton tersebut menjadi viral karena beliau mendistribusikan atau menyebarluaskannya ke media sosial. Nah, rekan-rekan, kita tahu bahwa untuk saat ini Ruslan Buton sudah ditangkap oleh tim Cybercrime Mabes Polri. Nah, dalam rilis yang kita dengar dari penyampaian Mabes Polri, Ruslan Buton ini ditangkap berdasarkan adanya laporan polisi. Nah, dari laporan polisi itu kita ketahui bahwa laporan polisi model B. Laporan polisi model B ini rekan-rekan, ini adalah pengaduan dari orang yang berkeberatan dengan adanya surat Ruslan Buton yang viral tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari isi laporan polisi, Ruslan Buton disangkakan dengan pasal berlapis. Pertama adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan yang terakhir adalah pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rekan-rekan sekalian, kalau kita cermati seluruh pasal-pasal yang menjadi sangkaan Ruslan Buton ini banyak disoroti oleh publik, dan banyak orang berpersepsi bahwa pasal-pasal ini berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat. Nah, ini kerap sebagai alat untuk merepresi kebebasan berpendapat rekan-rekan. Nah, dalam video ini rekan-rekan, kita coba cermati redaksi-redaksi dari pasal-pasal yang dikenakan terhadap Ruslan Buton ini supaya menjadi pencerahan hal-hal mana saja yang bisa berpotensi merepresi kebebasan berpendapat. Rekan-rekan, kita buka pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, dalam pasal 14 ini saya bacakan bunyinya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian ayat 2-nya, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian di pasal 15-nya rekan-rekan berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi ini bunyi pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tadi. Rekan-rekan, kalau kita cermati pasal ini, kedua pasal ini sebetulnya adalah ini berisi tentang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Itu dua frasa itu. Ini pasal 14 ini menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah, rekan-rekan, jadi yang dipersoalkan dalam pasal ini adalah menyiarkan perbuatan, bukan
bukan surat terbukanya, tapi menyiarkan surat terbukanya rekan-rekan. Jadi menurut persepsi pasal ini, surat terbuka itu dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong. Nah, rekan-rekan, persoalannya adalah di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ini tidak secara jelas diatur tentang definisi apa yang menjadi kualifikasi berita bohong itu. Jadi kalau kita maknai bahwa surat terbuka yang disampaikan, yang dibuat oleh Ruslan Buton ini adalah bentuk dari berita bohong, berarti ini bisa saja memenuhi kualifikasi dari frasa pasal ini. Nah, rekan-rekan, persoalannya adalah baik dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana ini maupun dalam Undang-Undang ITE tidak secara jelas mengatur tentang apa yang definisi dari berita bohong itu, rekan-rekan. Sehingga wajar kalau banyak pihak, banyak kalangan yang menilai bahwa ketentuan pasal ini juga menjadi pasal yang multitafsir, pasal-pasal karet yang bisa saja disalahgunakan oleh penguasa, rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan di pasal 15-nya ini sama, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan. Jadi menyiarkan kabar. Jadi kalau kita maknai bahwa surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang berisi argumentasi dari Ruslan Buton ini sendiri sebagai kabar yang berkelebihan atau yang tidak pasti, ini bisa saja memenuhi kualifikasi unsur dari pasal ini. Namun rekan-rekan, tentu ini akan menjadi perdebatan, apalagi tidak secara jelas diatur dalam ketentuan peraturan hukum pidana ini. Kemudian rekan-rekan, untuk sangkaan selanjutnya adalah dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ini ujaran kebencian, rekan-rekan. Lagi-lagi rekan-rekan, kalau kita cermati redaksi dari pasal ini, pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Jadi tanpa hak menyebarkan informasi. Rekan-rekan, kalau kita maknai bahwa apa yang dilakukan oleh Ruslan Buton dengan surat terbukanya tersebut, dengan cara menyebarluaskan itu, dianggap bahwa Ruslan Buton tidak memiliki hak untuk menyebarluaskan, maka ini dapat saja memenuhi kualifikasi dari ketentuan redaksi pasal ini. Jadi sementara kita tahu bahwa di Republik ini ada kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu celah untuk pemenuhan pasal ini, rekan-rekan. Karena surat terbuka yang disampaikan oleh Ruslan Buton ini banyak kalangan juga yang menilai bahwa itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Nah, sehingga dia sampaikan, kemudian dia sebarluaskan dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan untuk saling melemahkan, rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Nah, kalau seandainya surat terbuka itu memang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, maka jelas memenuhi kualifikasi dari rumusan delik atau rumusan pasal ini, rekan-rekan. Namun kita tahu bahwa
surat terbuka yang ditulis oleh Ruslan Buton itu jelas disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi itu tidak ditujukan kepada Sarah, rekan-rekan. Surat terbuka Ruslan Buton itu jelas ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau komparasikan atau kita menghubungkan dengan redaksi pasal ini mestinya tujuan dari adanya pemberitaan tersebut itu justru bertujuan untuk untuk menimbulkan permusuhan individu, di mana itu didasarkan atas sara. Nah, kalau seandainya surat itu kita menilai bahwa itu menyentuh sara, jelas akan mengkualifikasi pasal ini. Tapi lagi-lagi surat terbuka Ruslan Buton itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan muatannya adalah kritik dan saran, rekan-rekan. Dia bersaran kepada Presiden sebaiknya Bapak untuk sebaiknya mundur dari tata kepresidenan. Nah, di mana letaknya kira-kira rekan-rekan tentang sarahnya ini, suku, agama, ras, dan antar golongannya ini? Karena sekali lagi surat terbuka itu Ruslan Buton itu jelas kita tidak berdasarkan pada suku, agama, ras, dan golongan. Dia menulis berdasarkan pribadinya sebagai mantan tentara, kemudian ditujukan kepada presiden. Dia tidak tujukan kepada pihak manapun selain presiden. Kemudian rekan-rekan, untuk selanjutnya adalah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana sangkaannya adalah pasal 207. Pasal 207 ini berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Rekan-rekan, ini adalah tindak pidana penghinaan terhadap penguasa. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa delik 207 atau tindak pidana 207 tentang penghinaan terhadap penguasa ini di negara kita sudah mengalami perkembangan. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 tahun 2006. Nah, dalam putusan itu rekan-rekan, terkait dengan tindak pidana ini berubah deliknya dari delik biasa menjadi delik aduan. Artinya untuk digunakan pasal ini harus melalui pengaduan yang bersangkutan. Di dalam kasus Ruslan Buton ini rekan-rekan, kalau kita mencermati laporan polisi yang beredar, itu pengadunya adalah seorang karyawan swasta. Jelas ini bukan Presiden Republik Indonesia, sehingga sangat keliru dan sangat tidak tepat lagi kalau penyidik menggunakan pasal 207 ini, rekan-rekan, karena sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga rekan-rekan, saya pikir ini akan menjadi salah satu kelemahan ketika Ruslan Buton ini dilakukan penuntutan terhadap pasal ini. Ya, itulah rekan-rekan yang menjadi bahan diskusi kita pada video kali ini. Saya pikir semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, channel saya ini adalah channel independen, tidak memihak rekan-rekan. Kita hanya berdiskusi dan melihat dari semua sisi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.